Kelak, kita akan membangun impian sederhana tanpa hingar-bingar, kecil tanpa hiruk-pikuk. Ada secercah harapan tertuang, serumpun rindu tertanam, serintik cinta tersiram. Kemudian, aku membawamu ke batas cakrawala, menatapmu dalam-dalam ketika semilir angin membelai lembut wajahmu. Matamu kecoklatan dibakar lembayung, dan kau menari dengan gaun bermotif ester. Sesekali menutupi matahari yang menjadikan rambutmu emas. Langkah ringanmu mengayun, membelai ranting dengan mesra. Kau akan menjadi lubang hitam di alam raya, dan aku akan menjelma menjadi meteor tertarik, masuk ke dalam dimensimu. Ruang waktu membeku, jiwa menyatu. Senyum itu, aku rela mati untuk setiap pertunjukannya. Mungkin, jika saat itu tiba, aku akan lebih dulu beruban. Mungkin, tenagaku tak akan sekuat pertama kali kita bertemu. Mungkin, aku akan mendahuluimu pergi menghadap sisinya. Tapi ketahuilah, selama nafasku berhembus, tak akan kubiarkan apapun melukaimu. Maka dari itu, temani langkahku dalam perjalanan menuju kedewasaan. Tegapkan aku bila aku jatuh. Rundukkan aku saat aku terlampau angkuh. Karena tak kala jiwaku rapuh, kaulah yang mampu membuatku kembali utuh. Jadikanlah aku bagian hidupmu. Libatkan aku dalam sepak terjangmu. Percayalah, kau akan selalu ada di degup jantungku. Walau meski aku tertatih, walau meski aku merangkak, walau mesti menukar nyawa, akan kulakukan agar kau selamat. Jangan lagi tangismu tumpah. Sendiri kau tidak pernah bergenggam tangan, berangan-angan, lewati hari merangkai masa depan. Lalui senang dan susah, tak akan aku menyerah. Ceriamu juga ceriaku, laramu juga laraku, sehatmu juga sehatku, sakitmu juga sakitku. Hingga nanti ragaku tiba di ujung usia, perasaan untukmu tak akan pernah berubah. Tak perlu kau pikir berapa lama waktu kita. Jika Tuhan memanggilku dan bertanya hal paling indah, akan kujawab, dirimu. Apakah arti pulang? Kemanakah kita pulang? Ke pelukan ibu? Ke kampung halaman? Atau yang hakiki? Ke pangkuan ilahi? Setiap manusia
mempunyai definisi pulangnya masing-masing. Mungkin pulang adalah ketika kita bertemu dengan wajah-wajah yang kita rindukan dan berjumpa dengan kisah-kisah nostalgia yang selama ini hanya bisa direnungkan. Mungkin pulang adalah saat kita bisa menyandarkan kepala dengan tenang, melepas lelah setelah perjalanan panjang, menemukan damai setelah terombang-ambing dalam amukan perang batin. Setiap kali aku memejamkan mata dan membayangkan ada di sebelahmu, entah mengapa aku merasa pulang. Entah mengapa aku merasa sudah ada di rumah. Awan berarak manis ketika jalan gersang membawaku mendekat padamu. Tak sabar ku ceritakan tentang negeri para raksasa tempatku mempersembahkan karya. Tentang brutalnya mereka menghina, mengapresiasi, menguji dan memuji. Semoga kau pun tak henti menceritakan hari-harimu sepeninggalanku, sebab aku tak akan bosan mendengarkanmu. Dan kereta ini akan membawa ragaku pulang. Hanya ragaku yang pulang. Hatiku tidak pernah pergi darimu. Tidak sedikit pun. Tidak sekalipun. Aku selalu menganggap rela menunggu seseorang itu tidak berarti bodoh. Itu hanya berarti teguh pendirian. Karena sekuat apapun kita menyangkal sesuatu yang dikatakan oleh hati, sekuat itu pula hati kita akan berusaha mendesak. Mungkin karena itulah aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Meski dengan biadabnya, kau bertingkah seolah aku adalah buku harian yang cuma kau isi dengan keluh kesahmu. Tanpa perlu kau tanyakan bagaimana perasaanku. Kemudian, kau mencari penghilang rasa sakit untuk meredakan hari-harimu yang suram. Aku pun dengan sukarela menjadi pemeran pengganti untuk meredakan malam-malammu yang muram. Aku yang mendengarkanmu hingga jam 1 pagi adalah aku yang kau nafikan lagi dan lagi. Kau yang masih tenggelam dalam kenangan adalah apa yang ingin ku selamatkan. Celakanya, aku malah ikut terbenam dalam skenario yang kau ciptakan. Dan kita menjadi terbiasa untuk pura-pura tertawa. Padahal, kau dan aku tahu, aku mendambakanmu yang mendambakannya. Sampai kapan kita harus begini? Sampai nyaliku terkumpul untuk kau empaskan? Atau sampai kau terbang lagi menuju pelukan yang lainnya? Ternyata menjadi juara kedua itu sama saja dengan berpacaran dengan seseorang yang tidak pernah ada secara
Kalau kau benar-benar menyayangiku, kau tak akan menjadikanku juara kedua dari sejak awal. Menyebalkan. Aku ingin kau rindukan. Aku ingin kau kejar. Aku ingin kau buatkan puisi, lalu aku akan bertingkah tak peduli. Agar kau tahu berbeda dengan hatiku yang pecicilan, pikiranku ini pendiam sekali. Dia jarang rukun dengan hatiku, malah sering berkelahi. Alasan perkelahian mereka kali ini tentu saja karena hatiku ingin berlari ke arahmu, dan pikiranku kurang setuju. Pikiranku percaya bahwa dengan hatiku berlari ke arahmu, dia akan berujung hancur. Pikiranku yang sayang pada hatiku tidak ingin sahabatnya itu hancur. Sebentar, izinkan kami berunding. Jangan dulu pergi. Aku mohon. Telah lama aku menanti sosokmu. Kau tangguh. Aku suka itu. Kita sama-sama pejuang. Kau berjuang mencari jalan pulang, maka aku ingin berjuang menjadi rumahmu. Karena ternyata hatiku betul. Kaulah orangnya. Iya, pada akhirnya aku akan membiarkan hatiku mengejarmu dan bercengkrama di sampingmu, memelukmu saat kau dekat, merindukanmu saat kau jauh. Biarkan hatiku berpesta pora. Biarkan aku ikut bersenandung gembira. Sementara pikiranku, aku yakin pikiranku akan baik-baik saja. Duduk manis di kepalaku, berharap tak ada hal buruk yang menimpa hatiku. Dan jika sampai hatiku hancur suatu saat nanti, aku tahu pikiranku selalu dapat diandalkan untuk membantunya kembali sembuh. Lalu, terlalu tinggikah harapanku jika ingin bersanding di sebelahmu? Kalau persandingan tersebut bukan semata-mata untuk mengikatmu, melainkan untuk membahagiakanmu. Hanya itu yang terpenting. Aku tidak datang untuk bermain-main. Aku bukan mereka. Aku bukan mereka, sekawanan pemangsa yang kerap bercokol di ponselmu. Mereka menyukaimu karena tampangmu. Aku menyukaimu karena pemikiranmu. Wajah akan menua, tapi otak akan mematang. Mereka marah jika chatnya tak terbalas. Aku malah bersyukur kau bukan orang yang kecanduan bermain gadget. Berbincang sambil bertatapan selalu lebih baik. Mereka ingin merantaimu, aku ingin terbang bersamamu. Karena rasa hanya mengikat, tanpa pernah mengekang. Mereka membencimu karena kau berbeda. Aku akan membencimu jika kau berusaha untuk menyeragamkan dirimu. Kau unik seperti ini. Tak perlu berubah untuk disenangi. Mereka berusaha mengejarmu mati-matian. Aku berusaha berjalan di sebelahmu. Bagaimana bisa berpegangan tangan kalau tidak bersampingan? Mereka kesal karena kau terlalu sibuk. Aku senang kau berusaha mengejar mimpimu.
Karena mimpi adalah segalanya, melebihi rasa dua anak manusia. Mereka berdoa agar bisa bersamamu. Aku berdoa agar kau selalu bahagia. Terima kasih karena telah membuatku tersenyum lebih lebar lagi ketika angin laut menerpa wajahku, membuat jantungku berdebar lebih keras lagi ketika langkahku menyusuri gunung, membuat rinduku pada kotamu lebih kuat lagi ketika aku tahu kau adalah rumah untukku. Sesungguhnya jarak hanyalah angka, sementara perasaan ini tak akan pernah bisa dihitung. Ceritakanlah tentang warna sore yang kau nikmati hari ini di kejauhan, dan aku akan kuceritakan betapa senjaku bukanlah yang terindah tanpa kau duduk di sebelahku. Ceritakanlah tentang langit yang kau tatap hari ini di kejauhan, dan akan kuceritakan betapa kusemat rinduku untukmu pada sudut cakrawala. Ceritakanlah tentang nyanyian alam yang kau dengarkan hari ini di kejauhan, dan akan kuceritakan betapa terbisik pilu di antara desaunya. Ceritakanlah tentang betapa kau menginginkanku menggenggam tanganmu hari ini di kejauhan, dan akan kuceritakan betapa kau sudah menggenggam hatiku sejak dulu. Ada 7 miliar manusia di bumi ini. Kadang aku berpikir, kenapa Tuhan memilih hatiku untuk tetap ditempatkan di sebelahmu, yang kini tidak bisa kulihat sewaktu-waktu. Tapi tenang saja. Toh, kita tidak hidup di zaman medieval, di mana kerinduan mesti diretas oleh surat yang harus menyeberangi lautan. Kerinduan kita hanya perlu ditanggulangi oleh jempol yang mengetik di layar ponsel. Kita saling menyemangati ketika pagi datang, dan saling mendoakan ketika malam tiba. Itu sudah lebih dari cukup. Mungkin kau dan aku bukan ditakdirkan untuk jatuh cinta, hanya untuk berjalan di dalamnya, menikmati waktu, melambat hingga Tuhan mempertemukan lagi kau dan aku. Maka berhentilah mengutuk soal kenapa kita berdua hidup di tempat berbeda yang begitu jauh, dan mulailah mensyukuri betapa kelak perjumpaan kita akan indah adanya. Tenang, aku berusaha menjaga janji kita berdua yang pernah ukir. Aku berharap kau pun begitu. Satu-satunya hal yang kubenci hanyalah fakta bahwa aku tidak bisa menjagamu. Tapi aku yakin Tuhan tidak pernah tidak melindungimu.
Teruntukmu, seseorang di kejauhan, tak usah khawatir. Jarak terlalu jauh kita adalah waktu. Tabungan terindah kita adalah rindu. Langkah ini akan tertuju padamu. Hingga saat itu tiba, hingga aku utuh menjadi milikmu. Akal adalah apa yang membuat kita, manusia, berbeda dengan kreasinya yang lain. Dengan akal, kita mampu menganalogikan banyak hal. Kita mampu mencipta, mampu berbudaya, mampu berkesenian, dan mampu berbahasa. Dengan akal juga, kita mampu menguasai, kita mampu menipu, mampu menindas, dan mampu menghancurkan. Kita terlalu sibuk menimbun harta dan terperangkap dalam penjara beton, sampai lupa untuk mendekatkan diri pada alam raya dan cita-cita. Kita lupa bahwa manusia yang terkaya bukanlah mereka yang mempunyai banyak harta, tapi yang mampu berbuat kebaikan dengan hartanya. Kita lupa untuk memberi arti pada setiap hembusan nafas yang kita terima. Aku percaya Tuhan yang menciptakan akal adalah Tuhan yang sama, yang menciptakan hati. Sayangnya, kita terlalu sering mengabaikan hati kita sendiri. Kita terlalu sering mengalahkannya dengan rasio-rasio. Kita senang tertinggal dalam zona nyaman, hingga tidak mau menjelajah ruang-ruang asing di luar garis batas. Mungkin kita lupa akan lebaran ketika baru merasakan apa-apa untuk pertama kalinya. Semasa kecil, asing, berat, menantang, namun dalam sekejap, jejak yang ditinggalkan tersisa sebuah kebanggaan. Jika kau bertanya, siapa superhero idolaku semasa kecil, aku akan menjawab, Superman. Namun, jika kau bertanya, siapa superhero idolaku hari ini, aku akan menjawab, orang tuaku. Tak ada pahlawan yang lebih hebat dari orang tua. Mereka tidak punya tubuh baja, tapi mereka punya hati sekuat baja, yang sanggup menerima pukulan bertubi-tubi demi kebahagiaan anaknya. Mereka tidak bisa terbang, tapi dengan segala tenaga yang tersisa, mereka bersedia menopang, agar aku mampu terbang meraih mimpi. Jadi, berapa banyak dari kita yang benar-benar tahu tentang orang tua kita? Apakah kita pernah duduk diam dan mendengarkan cerita mereka? Ataukah kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita, sehingga tak sempat menggali lebih dalam sosok yang selalu melindungi kita?
apakah kita benar-benar menyayangi? Lantas, apakah satu kata maha indah yang boleh mengawali semuanya? Bagiku, selalu ibu. Ibu merupakan tempat cinta kasih bermuara. Beliau adalah seseorang yang seringkali lupa mendoakan dirinya sendiri, hanya karena terlalu sibuk mendoakan anaknya. Karena beliaulah aku mampu hadir di muka bumi. Karena kasih sayanglah aku mampu mengerti apa arti perjuangan dan pengorbanan. Jika kau dan aku berniat ke arah yang lebih serius, tak benar rasanya membiarkanmu datang hanya untuk melihat-lihat hidupku, tanpa betul-betul mengenal orang-orang hebat yang pertama kali mengajarkanku agar aku bisa menjadi diriku hari ini. Menerimaku berarti juga menerima keluargaku, karena keluargaku kelak akan menjadi keluargamu. Oh iya, mungkin ada baiknya kapan-kapan kau juga memperkenalkan aku dengan orang tuamu, agar bisa aku ucapkan terima kasih pada mereka karena telah membawamu ke muka bumi.